Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Taruna Farm, channel yang membahas tentang tutorial penangkaran burung murai batu dan semua perkara yang berhubungan dengan burung murai batu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang penangkaran burung murai batu yang hubungannya dengan review kandang tangkaran maksudnya. Jadi kemarin ada beberapa teman-teman yang mau memulai penangkarannya dan menanyakan sebenarnya ukuran-ukuran kandang itu yang ideal atau yang bagus itu seberapa, panjang berapa, tinggi berapa, kemudian di situ sirkulasi udaranya bagaimana. Itu ada beberapa teman-teman yang mau memulai penangkaran itu bertanya. Di sini saya akan jawab melalui video ini. Silahkan disimak bagi teman-teman kemarin, khususnya yang bertanya, dan umumnya bagi semua penangkar-penangkar pemula atau yang mau memulai menangkar burung murai batu. Jadi perlu diketahui bahwasanya untuk penangkaran burung murai batu itu untuk ukuran kandangnya itu sebenarnya tidak ada patokan khusus. Jadi yang penting di situ burung di dalam kandang itu merasa nyaman. Jadi kalau besar kecilnya ukuran kandang itu ya itu suka-suka. Maksudnya suka-suka bagaimana? Di situ diperbolehkan untuk menggunakan suka hati kita. Jadi seperti ini. Ukuran kandang yang ideal itu ya sekiranya yang burung itu bisa produksi. Karena memang tujuan awal daripada orang menangkar burung murai batu itu adalah yang dituju itu adalah produksinya. Jadi ketika memang di situ sudah bisa produksi, ya sudah, itu yang ideal, itu yang bagus. Cuma nanti ada faktor-faktor tertentu yang hubungannya itu nanti produksinya bisa tergendala atau tidak ketika ukuran kandang itu terlalu sempit atau kelebaran atau bagaimana. Seperti di sini saya akan menjelaskan. Jadi idealnya ukuran kandang itu yang sekiranya burung itu tidak berlemak ya. Maksudnya tidak berlemak itu leluasa untuk bergerak. Di sini saya kalau menjelaskan di tangkaran saya sendiri di Taruna Farm itu hanya menggunakan kandang-kandang minimalis. Jadi saya menggunakan lebarnya itu kurang lebih itu 1 meter, kemudian tingginya itu 2 meter, kemudian panjangnya itu 2 meter, itu sebagian. Kemudian ada lagi yang lebih kecil daripada itu lebarnya itu 90, jadi 1 meter masih kurang 10 cm, 90, terus tingginya 2 meter, kemudian panjangnya itu hanya 150 cm atau 1,5 meter. Itu ada 2 versi kandang yang saya gunakan. Jadi di situ kalau min dan plusnya itu tergantung bagaimana kita menyikapi pada saat kita melakukan penangkaran. Jadi ketika saat burung itu dimasukkan, penangkar itu harus mengetahui bahwasanya ada hal-hal yang perlu dilaksanakan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika memang kandang di situ sempit, dalam artian kandangan yang ukuran nomor 2 punya saya tadi, di situ hanya lebar 90 cm, kemudian tingginya hanya 2 meter, panjangnya hanya 2 meter. Di situ kita bisa mengantisipasi supaya burung itu tetap leluasa bergerak. Itu kita tidak perlu menggunakan tempat untuk pangkringan itu terlalu banyak. Jadi cukup 2 atau 3 saja. Jadi di depan glodok 1, kemudian di tengah 1, kemudian di bawah 1, itu sudah cukup. Tapi kalau di situ memang leluasa, kayak yang punya teman-teman itu ada yang tingginya sampai 4 meter, kemudian lebarnya sampai 3 meter, itu ya lebih diperbanyak nggak masalah. Cuman kalau kemarin itu pertanyaannya itu yang ideal itu seperti apa, itu suka-suka, itu nggak ada jawaban pasti yang hubungannya itu ini salah dan itu benar. Karena dalam pembuatan kandang penangkaran burung murai batu itu tidak ada salah dan benarnya. Karena tujuannya itu adalah menangkarkan burung atau menangkarkan unggas-unggas yang lain. Tujuannya itu adalah bisa bertelur, kemudian bisa menetas, kemudian bisa meloloh indilan dan berhasil. Maksudnya di situ bisa produksi, dalam sukses produksi menurut saya itu sudah dianggap benar. Nah, kemudian kalau kita
melihat penangkaran yang lain, di situ ada yang sukses menggunakan kandang yang besar, kemudian ada yang sukses menggunakan kandang yang tidak terlalu besar, bahkan ada teman-teman itu yang hanya menggunakan kandang bulat seperti yang di belakang saya ini, itu juga bisa. Cuman saya tidak pernah mencoba untuk menggunakan kandang bulat ini. Jadi kalau teman kemarin itu bertanya idealnya seperti apa, ya idealnya itu yang sekiranya di situ burung itu bisa nyaman. Kalau mau meniru di tangkaran saya, di situ hanya saya menggunakan itu 1 meter, lebar 1 meter, kemudian tinggi 2 meter, kemudian panjangnya itu 2 meter, itu sudah cukup. Nah, tapi dengan catatan di situ jangan terlalu banyak menggunakan tangkringan di dalam, karena itu kalau tangkringan itu terlalu banyak, burung itu tidak leluasa untuk terbang ke sana kemari. Nah, itu akan membuat burung itu berlemak. Karena kalau burung itu kurang bergerak, ya kebanyakan diam, itu makanan-makanan yang dimakan oleh burung itu menjadi lemak, tidak terbakar. Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman penangkar pemula atau yang mau memulai penangkaran, itu ya silahkan dipilih saja yang sekiranya di situ burung itu bisa leluasa. Kalau memang tergendala tempat, Mas, ini tempat saya ini nggak ada loh Mas, jadi adanya cuma sempit, hanya 1 meter, terus beban juga 1 meter, nggak apa-apa, itu silahkan digunakan aja, dicoba aja, cuma nanti bisa ditambahkan tingginya, itu bisa. Jadi prakteknya yang paling baku di dalam penangkaran burung murai batu itu adalah burung itu merasa nyaman di dalam tangkaran tersebut, itu sudah cukup. Jadi walaupun kandang itu tidak terlalu besar, ketika burung itu sudah merasa nyaman, insya Allah itu bisa produksi. Nah, yang paling bagus itu mencari kenyamanan burung tersebut, dan nyaman itu tidak harus kandang itu berukuran besar. Kalau memang di situ ada lahannya mau dibuat berukuran besar, ya itu lebih bagus. Saya kira semakin lebih besar itu semakin bagus. Tapi kalau memang lahannya tidak ada, semisal di situ hanya ada beberapa lahan yang sekiranya mau dimanfaatkan untuk tangkaran burung, takut tidak produksi atau bagaimana, itu bisa. Di tempat saya itu hanya ya seperti tadi, lebarnya hanya 1 meter, tingginya 2 meter, lebarnya, kemudian panjangnya hanya 2 meter, itu untuk satu pasang burung, itu sudah bisa produksi. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang hubungannya dengan sirkulasi udaranya bagaimana Mas, itu juga relatif ya, maksudnya relatif. Jadi ada beberapa teman-teman penangkar itu mengatakan bahwasanya setiap menangkar burung itu cahaya matahari harus masuk ke kandang. Itu kalau menurut saya itu tidak. Jadi maksudnya tidak langsung itu bisa. Karena saya sendiri sini mempraktekkan, ada di situ ada itu yang tidak terkena matahari, itu ada kurang lebih itu ada 7 kandang. 7 kandang itu tidak ada terkena matahari sama sekali. Toh kandang juga tidak terlalu lebar, tidak terlalu besar maksud saya. Jadi lebarnya itu hanya 1 meter tadi, tingginya 2 meter, terus panjangnya itu malah cuma 1,5 meter. Di situ tidak ada sirkulasi udara yang lebar, tidak ada. Ya saya hanya menggunakan berapa jendela, satu jendela, kemudian atasnya itu tidak langsung terkena sinar matahari. Jadi sinar matahari itu bisa masuk itu hanya menggunakan lewat genteng kaca, itu pun tidak terlalu banyak. Jadi untuk 6 kandang yang berbarisan itu 6, yang di sini itu ada 2, berarti ada 8 kandang. Itu untuk yang 6 kandang itu saya hanya menggunakan genteng kaca itu kurang lebih 10 genteng kaca itu saya letakkan, yang sekiranya di situ memang butuh penerangan, itu saja. Dan sinar matanya bagaimana? Nggak bisa masuk sama sekali, maksudnya tidak bisa masuk langsung. Ya ada kan sinar, kadang kalau genteng kaca itu kan bisa menembus. Jadi ketika panas ya memang ikut panas, cuma tidak langsung, itu masih ada peranan genteng kaca tadi, dan itu bisa produksi. Jadi nggak harus di tempat luar yang pagi harus terkena sinar matahari, kemudian nanti sirkulasi udaranya harus full penuh masuk, tidak. Burung tidak harus seperti itu, maksud saya tidak harus seperti itu. Tertutup pun ketika di situ burung itu merasa nyaman, dia bisa produksi. Itu perlu diketahui dari para teman-teman yang mencoba menangkar. Jadi bagi para teman-teman yang mau mencoba menangkar, untuk melakukan itu jangan ragu-ragu, lakukan saja yang sekiranya di situ memang bisa dilakukan. Jadi jangan takut yang kurang lahan lah, atau memang di situ
takut nanti tidak produksi lah. Jangan takut-takut. Jadi menangkar itu memang praktek awalnya seperti itu. Ya dilakukan saja. Nanti kalau ada kendala-kendala yang lain itu bisa diselesaikan lewat konsultasi, bisa ke teman-teman penangkar yang sudah lama, ke senior-senior yang lain kan banyak. Kita bisa, toh sekarang media-media juga banyak, lihat YouTube atau tutorial-tutorial penangkaran yang lain juga ada. Terus langsung konsultasi dengan teman-teman yang sudah sekiranya di situ sudah pernah sukses ataupun bisa menetaskan, itu kan juga bisa. Jadi silahkan dicoba bagi teman-teman yang mau mencoba, karena dalam penangkaran itu kalau tidak dicoba itu ya kita tidak bisa memecahkan masalahnya. Karena apa, masalahnya apa, wong belum dicoba kan, seperti itu. Jadi silahkan dicoba dulu, nanti kalau memang ada kendalanya ini sempit, kok nggak bisa produksi ternyata sempit, nah itu nanti ada penjelasan lain yang sifatnya itu sambil mengalir, nanti sambil berjalan, penangkaran itu berjalan, kemudian ketika ada kendala itu dicarikan solusinya. Jadi kalau dari awal itu tanya supaya nanti tidak produksinya itu lancar, itu bagaimana, itu penjelasannya kalau masalah ukuran kandang seperti itu tadi. Cuman perlu diketahui bagi para penangkar pemula, di sini saya tidak menakut-nakuti. Untuk menangkarkan burung murai batu itu tidak mudah seperti yang kita bayangkan, tapi juga tidak sulit seperti yang kita takutkan, seperti itu. Jadi memang kadangkala ya memang ada yang hubungannya itu dengan rezeki ya, yang nanti biasanya itu yang menangkar kemudian langsung bisa produksi, bisa bertelur, kemudian bisa menetas, bisa memanen, bisa langsung seperti itu. Ada penangkar yang seperti itu, cuman ya tidak sedikit teman-teman itu yang melewati fase-fase tertentu, maksudnya itu ya kesulitan dulu. Jadi penjodohan, tidak jodoh-jodoh, cari ilmunya dulu. Kemudian kandang sudah bagus, tidak jodoh-jodoh, setelah itu sudah bertelur kok masih belum bisa menetas, kita cari ilmunya dulu. Sudah menetas kok masih dibantai, cari ilmunya dulu. Itu seperti itu. Di sini saya tidak menakut-nakuti, cuman kalau bagi para penangkar pemula ataupun teman-teman yang mau menangkar itu jangan takut untuk mencoba, silahkan dicoba. Ketika nanti ada kendala-kendala di dalam perjalanan penangkaran jenengan, itu bisa dikonsultasikan, bisa ke tutorial, lihat media, atau ke teman-teman senior yang sifatnya di situ memang sudah sukses dalam penangkaran burung murai batu. Kiranya dari saya penjelasan review kandang yang ideal ataupun yang bagus yang bisa dilaksanakan bagi teman-teman yang mau mencoba menangkar sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.